Nat, Moy, Hmm? kita udah tahu ya, Indonesia tuh kental banget sama hal-hal mistis. Udah banyak banget praktek, tradisi tentang ilmu hitam yang kita udah tahu gitu, dan kita udah sering banget denger. Dan yang kita tahu juga, kalau kita ngomongin tentang cerita mistis, lo datang ke klinik, ke orang pintar gitu ya. Mereka pasti kalau ngelakuin prakteknya, itu pakai doa-doa, ajian-ajian, kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah gimana kalau malam ini, kita nggak cuma ngomongin tentang apa yang mereka lakuin, nggak cuma tentang prakteknya, nggak cuma tentang ritualnya, tapi kita juga ngomongin tentang mantranya. Ada satu keluarga yang tinggal di daerah Jawa Barat. Keluarga ini jadi salah satu keluarga yang lumayan terpandang lah di daerah mereka. Kakeknya tuh mantan pejabat tinggi, bapaknya tuh jadi kayak pengusaha hebat setempat, dan satu anaknya ini, umur 24 tahun tuh juga udah ikut megang beberapa usaha dari bapaknya ini. Ya old money lah ya, Ya, bisa dibilang kayak gitu. tipikal. Ya. Keluarga mereka cukup dihormati karena kakek tuh yang tadinya berasal dari orang yang gak mampu sama sekali, tiba-tiba tuh dia bisa ngubah hidupnya jadi orang sukses, jadi pejabat gitu. Nah, walaupun keluarga mereka terbilang bahagia dan sangat berkecukupan banget nih, tapi ternyata ada satu hal yang kurang ngenakin, Bi. Nat. Dalam garis keluarga mereka, gak ada seorang perempuan pun yang umurnya lebih dari 50 tahun. Neneknya tuh menikah umur 18, melahirkan ayahnya si laki ini nih, umur 24 tahun, sakit keras di umur 30, dan meninggal di umur 36. Nah, si ibu ini nih, si ibunya si anak muda ini, nikah umur 24, ngelahirin anaknya ini umur 30, sakit keras umur 36, dan meninggal umur 42. Banyak orang-orang di daerah sana yang curiga lah sama hal itu. Karena baik nenek maupun si ibu itu, di lingkungan itu tuh gak ada satupun yang tahu mereka meninggal di saat itu dan gak diumumin sama sekali sama warga setempat. Bahkan upacara adat ataupun doa tuh gak ada sama sekali. Dia kayak ditutupin gitu. Ya, jadi kayak warga setempat tahu akhirnya, tapi udah kayak beberapa minggu. Karena kayak, kok gue udah gak pernah ngeliat si ibu sama si nenek ini ya. Karena udah beberapa minggu gak ketemu, akhirnya baru tahu, oh mereka udah meninggal gitu. Oh jadi kayak ditutup-tutupin gitu ya? Ditutupin, Bi, bener. Dan dikasih taunya tuh juga karena orang-orang setempat, warga setempat nanya ke tukang kebun keluarga ini, Oh, pembantu keluarga ini. ya dari pihak luar tapi bukan keluarganya gitu ya Iya, taunya ya. bener. Dari orang yang emang deket sama keluarga itu aja ya. Dan taunya pun juga udah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan setelahnya lah. Oke. Nah, warga setempat ini akhirnya yakin kalau ada sesuatu yang salah dari keluarga ini. Nah, beda nih dari ayah sama kakeknya yang gila harta banget dan gila kekuasaan banget, makanya mereka udah sukses banget kan. Si anak ini yang umur 24 tahun ini, kita sebut aja namanya Bima, dia tuh bener-bener humble banget, Bi, Nat, sama warga sekitar. Jadi Bima tuh terkenal anak nakal sebenarnya di keluarganya. Suka ngelawan, gak nurut, kabur dari rumah. Tapi di lingkungan luar, dia tuh bener-bener disukain banyak orang karena etika itu baik. Oh, oke. Suka nih gue. Nah, salah satu penyebab Bima ini gak suka di rumah itu, karena orang tuanya Bima dan kakeknya pun bahkan selalu maksa dia tuh buat cepat-cepat nikah. Alasannya disuruh cepat nikah pun juga masih tanda tanya buat Bima, karena dia pun nggak tahu disuruh cepat nikah kenapa. Mereka tuh pokoknya bilang kayak, ya kamu harus cepat nikah, kamu harus nikah gitu lah. Nah, Bima tuh masih keras banget buat nggak mau nikah. Alasannya juga dia masih belum nemu yang pas, karena kayak yang jalanin hidup orang kan ya orang itu sendiri, Bima sendiri kan. Betul. Dan Bima pun bilang ke bokap dan kakeknya kalau misalnya dia belum ketemu cewek yang pas. Nah, tapi hampir setiap minggu ada cewek yang dibawa sama kakek atau bahkan bokapnya sendiri ngenalin ke Bima. Nah, entah itu dari teman mereka atau karyawan tempat si mereka kerja. Intinya ada cewek cakep, cewek yang oke, cewek yang settle, dikenalin mulu sama Bima, kayak disuguhin mulu gitu lah. Nah, Bima tuh bener-bener capek banget, Bi, Nat. Dan udah kesel banget nih, akhirnya terpaksa setuju buat nikah dengan alasan ya